Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Rizky dengan NIM 25103100045 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah fonologi. Nah, jadi dalam proyek kali ini saya akan membahas 3 materi utama. Yang pertama ada bentuk dan ragam fonetik artikulatoris, yang kedua ada klasifikasi vokal, dan yang ketiga ada pengaruh bunyi, transkripsi, dan literasi. Sebelum masuk ke materi utama, kita bahas dulu nih, apa sih fonologi itu? Jadi, fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai sistem, khususnya fungsi bunyi dalam membedakan makna. Fonologi tidak hanya membahas bagaimana bunyi dihasilkan, tetapi juga bagaimana bunyi tersebut diatur, diklasifikasikan, dan digunakan dalam suatu bahasa. Melalui kajian fonologi, dapat dipahami peran bunyi sebagai unsur dasar pembentuk kata dan sarana utama komunikasi lisan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu bentuk dan ragam fonetik artikulatoris. Jadi, fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam fonetik artikulatoris terdapat 2 macam alat ucap. Yang pertama ada alat ucap aktif, yang terdiri dari lidah, berada di ujung, tengah, dan belakang, dan juga bibir. Yang kedua yaitu alat ucap pasif, yaitu ada gigi, gusi atau alveolar, langit-langit keras, dan lunak. Untuk organ pendukungnya sendiri yaitu ada 2, yang pertama ada paru-paru dan juga pita suara. Selanjutnya yaitu bentuk bunyi bahasa. Jadi bentuk fonetik artikulatoris berkaitan dengan cara pembentukan bunyi berdasarkan aktivitas alat ucap. Bentuk bunyi bahasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bunyi vokal, bunyi konsonan, dan juga bunyi semivokal. Pembahasan pertama yaitu bunyi vokal. Bunyi vokal dihasilkan tanpa hambatan pada saluran udara. Ciri utamanya posisi lidah, bentuk bibir, dan bukaan mulut. Contohnya A, I, U. Untuk bunyi konsonan, yaitu dihasilkan dengan hambatan atau penyempitan saluran udara. Hambatan dapat terjadi di bibir, gigi, langit-langit, atau tenggorokan. Contohnya ada P, T, K, S. Untuk bunyi semivokal sendiri, yaitu bunyi peralihan antara vokal dan konsonan. Contohnya W, Y. Selanjutnya ada ragam fonetik artikulatoris. Ragam fonetik artikulatoris mengelompokkan bunyi berdasarkan cara dan tempat artikulasi. Yang pertama berdasarkan tempat artikulasi, yaitu menunjukkan lokasi hambatan udara. Ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velar, dan glotal. Berdasarkan cara artikulasinya, menunjukkan bagaimana udara dihambat atau dilepaskan. Ada letup atau plosif, geser atau frikatif, afrikat, sengau atau nasal, getar atau trit, dan lateral. Dan berdasarkan keadaan pita suaranya, yaitu ada 2. Yang pertama bunyi bersuara atau voice, yang kedua bunyi tak bersuara atau voiceless. Contoh penerapan fonetik artikulatoris ini ada 2. Yang pertama ada bunyi P dan juga bunyi M. Untuk bunyi P sendiri ada tempat artikulasi, yaitu bilabial, cara artikulasi, letupan, keadaan pita suara, tidak bersuara. Untuk bunyi M ada bilabial, sengau, dan bersuara. Peran fonetik artikulatoris dalam fonologi. Yang pertama,
membantu mengidentifikasi bunyi bahasa. Yang kedua, menjadi dasar analisis fonem dan alofon. Yang ketiga, mendukung pembelajaran pelafalan dan transkripsi fonetik. Masuk ke materi pembahasan kedua, yaitu klasifikasi vokal. Klasifikasi vokal dalam mata kuliah fonologi membahas pengelompokan bunyi vokal berdasarkan posisi dan bentuk alat ucap saat bunyi dihasilkan. Klasifikasi vokal meliputi yang pertama, tinggi rendahnya lidah, menunjukkan posisi lidah saat mengucapkan vokal. Vokal tinggi misalnya I, U, vokal sedang misalnya E, O, vokal rendah misalnya A. Letak bagian lidah yang bergerak, menunjukkan bagian lidah yang dominan bergerak. Depan misalnya I, E, tengah misalnya E, belakang misalnya U, O. Bentuk bibir, menunjukkan posisi bibir saat vokal diucapkan. Bibir membulat, misalnya U, O. Bibir tidak membulat, misalnya I, E, A. Ketegangan otot, menunjukkan tingkat ketegangan otot artikulator saat pengucapan vokal. Contoh analisis klasifikasi vokal. Yang pertama ada bunyi I, tinggi depan tidak bulat. Bunyi U, tinggi belakang bulat, dan bunyi A, rendah, tengah, tidak bulat. Peran klasifikasi vokal dalam fonologi yang pertama membantu identifikasi fonem vokal, yang kedua menjadi dasar analisis perubahan bunyi, dan yang ketiga mendukung transkripsi fonetik dan pengajaran pelafalan. Masuk ke materi pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh bunyi, transkripsi, dan literasi. Pertama-tama kita bahas dulu pengaruh bunyi dalam bahasa. Bunyi bahasa berpengaruh besar terhadap makna dan pemahaman. Perbedaan bunyi dapat menimbulkan perbedaan arti. Misalnya perubahan fonem. Bunyi juga berpengaruh. Yang pertama ada kejelasan pengucapan, yang kedua intonasi dan tekanan, yang ketiga keefektifan komunikasi lisan. Kesalahan bunyi dapat menyebabkan salah tafsir dalam berkomunikasi. Selanjutnya, transkripsi bunyi. Transkripsi adalah penulisan bunyi bahasa menggunakan simbol fonetik, biasanya berdasarkan alfabet fonetik internasional atau IPA. Fungsi transkripsi yang pertama mewakili bunyi secara akurat, membantu analisis fonologi, dan menyeragamkan pengucapan. Jenis-jenis transkripsi yang pertama ada transkripsi fonetik, sangat rinci mencatat detail bunyi. Yang kedua ada transkripsi fonemik, mencatat bunyi pembeda makna. Selanjutnya yaitu literasi bunyi. Literasi bunyi adalah kemampuan memahami, mengenali, dan menggunakan bunyi bahasa secara tepat dalam kegiatan berbahasa. Peran literasi bunyi yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, membantu pelafalan yang benar, dan mendukung keterampilan menyimak dan berbicara. Hubungan bunyi, transkripsi, dan literasi. Jadi, bunyi itu sebagai dasar bahasa lisan, transkripsi sebagai penghubung bunyi dan tulisan, dan literasi kemampuan memahami bahasa secara menyeluruh. Ketiganya saling mendukung dalam pembelajaran bahasa. Contoh penerapannya, ada pembelajaran membaca anak dengan mengenal bunyi huruf, mengaitkan bunyi dengan simbol tulisan. Untuk pembelajaran fonologi dengan analisis bunyi melalui transkripsi dan peningkatan literasi fonologis. Jadi, dari ketiga materi pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga materi tersebut saling berkaitan dalam kajian bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris membahas cara bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Klasifikasi vokal mengelompokkan bunyi vokal berdasarkan posisi lidah dan bentuk bibir. Sedangkan pengaruh bunyi, transkripsi, dan literasi menekankan pentingnya ketepatan bunyi dalam penulisan dan pemahaman bahasa. Secara keseluruhan, ketiganya membantu memahami bunyi bahasa dari proses produksi hingga penggunaannya dalam komunikasi dan literasi.